Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa umalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan adalah perkara yang sangat kita inginkan mendapatkan kecintaan itu. Tentu kecintaan yang kita inginkan adalah kecintaan dari Allah, dari Rasul, dari keluarga, dan dari siapapun. Bicara soal kecintaan, kadang berkaitan dengan sesuatu yang membutuhkan kesabaran untuk mendapatkan itu. Mendapatkan kecintaan harus dibeli dengan kesabaran. Harus dihadapi dengan kesabaran. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan." Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan fa'ilun madin, fi'il madhi, kata yang menunjukkan makna telah, namun sesuatunya belum terjadi. Ini uniknya bahasa Arab. Para ulama mengatakan jika sesuatu akan terjadi tapi lafaz yang digunakan menunjukkan kata yang sudah terjadi, yaitu fi'il madhi, ini menunjukkan litahaqquqil wuqu', karena pasti akan terjadinya. Contohnya bicara kiamat, kiamat belum terjadi. Tapi bagaimana Al-Quran mengatakan, idza waqa'atil waqi'ah, jika kiamat terjadi. Belum terjadi kiamatnya, tapi dibahasakan dengan waqa'a. Waqa'a fi'il madhi, menunjukkan makna telah, tetapi kiamatnya belum terjadi. Kenapa dibahasakan begitu? Karena kiamat pasti akan terjadi. Begitu juga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan," jika Allah Subhanahu wa taala benar-benar ingin menaruh rasa cintanya, ingin menumpahkan kecintaannya terhadap seorang hambanya, maka ibtalahu, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengujinya. Akan diberikan ujian orang yang akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kecintaan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti akan diuji dengan berbagai macam ujian. Seorang kakak mungkin mendapatkan ujian berkaitan dengan adiknya. Ada seorang adik yang terhadap kakak, mungkin kata-katanya menyakitkan, goblok lo, bego lo, manusiawi ketika muncul sakit, tapi sang kakak maafkan, doakan. Atau seorang kakak, lo kan adik, jangan macam-macam sama gua. Adik itu pun mendoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kakaknya disadarkan. Kurang ekonomi, gagal terus bisnis, dan banyak hal tentang sesuatu yang bernama ujian. Nah, ujian itu adalah merupakan sebuah kepastian dan keniscayaan untuk menjadikan orang itu mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diuji pasti. Bicara sekolah, tingkat sekolah dasar, ketika akan masuk SMP ada ujian, layak tidak layak untuk masuk ke tingkatan berikutnya. Setelah SMP ada ujian untuk SLTA dan seterusnya. Begitu juga dalam kehidupan ini, pada saat kita ingin mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan tempat cinta di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ibtalahu, pasti akan diuji. Untuk apa? Ada enggak tujuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala menguji hambanya yang akan mendapatkan kecintaan itu? Jawabannya adalah ada.
hadis Rasul mengatakan di berikutnya, liyasma'a tadarru'ahu, agar Allah mendengar rintihan orang itu, agar Allah sering mendengar keluh kesah itu dari orang tersebut. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus kata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala banyak disebutkan oleh orang tersebut. Allah sangat suka mendengarkan kata-kata Allah diungkapkan oleh hambanya yang akan mendapatkan kecintaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, untuk kita semua, jika kita diberikan sebuah ujian, agar langsung muncul kesadaran, muncul semangat hidup, muncul sebuah dinamisasi dalam hidup. Pertama, kabar gembiranya, pasti kita akan dicinta oleh pecinta kita, yaitu Allah. Yang kedua, bahwasanya ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan banyak kita mendengar, mengucapkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu yang akan menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala suka. Dan yang ketiga, ketika kita diberikan ujian apapun, ekonomi, cari orang-orang yang lebih parah dari kita ekonominya. Apa yang akan muncul? Alhamdulillah, kita masih bisa makan sehari 2 kali. Saudara kita itu di sebelah rumah kita untuk sampai bisa 1 kali dalam sehari saja sulit. Kalau kita diberikan ujian sakit, maka cari orang-orang yang tingkat sakitnya lebih daripada kita. Kenapa? Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah, perhatikanlah dengan seksama oleh kalian orang yang lebih bawah daripada kita. Dari sisi apa? Kalau bicara soal kehidupan ini, kita cari orang yang lebih sulit daripada kita. Kalau bicara soal ujian sakit, maka kita cari orang yang lebih parah sakitnya dari diri kita, dan seterusnya. Tapi kalau berbicara masalah ketaatan, kita harus melihat orang yang lebih taat dari kita, yang lebih takwa dari kita. Insya Allah, jika konsep dari Rasulullah SAW ini kita jadikan sebagai sebuah pegangan dalam hidup, kita akan berada dalam sa'adah dunia, sa'adah akhirat. Dunia bahagia, akhirat pun sama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.